Oke, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja, tetap sehat ya. Walaupun sekarang di negara kita lagi terserang virus COVID-19 atau virus corona. Ya, semoga secepatnya negara kita juga pulih kembali ya, normal kembali. Sehingga juga kita kegiatan-kegiatan yang lainnya tidak terhalangkan. Oke, untuk sekarang kita akan membahas tentang perangkat keras komputer atau yang disebut hardware, dimana materi ini juga materi yang disampaikan tentang untuk kelas 7 ya, kelas 7 SMP, dan juga melanjutkan bab 5 ya yang di buku TIK. Nanti juga kalian bisa baca. Nah, di sini akan menjelaskan ya. Mudah-mudahan juga ini juga mempermudah kalian untuk memahami apa itu hardware, apa itu perangkat keras. Nah, jangan lupa like and subscribe ya di bawah ini. Kita mulai saja. Untuk sekarang kita akan membahas tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras yang pertama adalah CPU atau microprocessor atau prosesor, yang dimana itu adalah alat vital lah pada suatu komputer, atau diibaratkan sebagai otak dari suatu komputer ya. Nah, kita akan lihat prosesor seperti apa. Mungkin ada yang belum tahu. Nah, prosesor kita akan lihat. Nah, ini adalah prosesor ya, bisa dilihat. Ini adalah prosesor ya. Prosesor di ini macam-macam tuh. Yang sekarang Core i5, mungkin sekarang Core i7 ya. Ini yang dulu ada Core. Nah, ini jenis prosesor seperti ini lah ya. Bentuknya secara fisiknya seperti ini ya. Ini prosesor, perangkat keras pada komputer. Berikutnya, selain prosesor, ada yang disebut dengan VGA card ya. Nah, ini adalah jenis VGA card ya. Mungkin yang di rumahnya punya komputernya berupa PC atau personal komputer, itu bisa lihat atau bisa terlihat ya VGA-nya ya, apakah VGA-nya eksternal. Ini yang disebut eksternal. Kalau internal itu bawaan ya, bawaan pada komputernya, udah disimpan di mainboard atau motherboard. Nah, VGA card fungsinya untuk apa? VGA card fungsinya adalah untuk menampilkan, memproses ya sinyal analog menjadi gambar. Jadi diproses sehingga jadi gambar muncul gitu kan. Kalau tidak ada ini ya tidak akan muncul, kan ini nanti terkoneksi dengan monitor ya. Nah, selain VGA card, ada juga nanti yang kedua atau bagian inti yang kedua sebelum prosesor, itu ada sebut dengan motherboard. Motherboard ini, nah ini adalah motherboard ini papan mother ya, ibu board itu papan. Jadi papan ibu, bukan papan ibu, tapi papan induk maksudnya ya. Papan induk di mana tempat-tempat komponen hardware lainnya itu disimpan, ditempelkan di sini, di motherboard ini ya. Nah, mulai dari prosesornya tadi, terus VGA card-nya di sini semua ditempelkan ya, ditempatkan. Nah, sebagai mana fungsi-fungsinya, ini tidak sembarangan untuk menyimpannya ya, harus sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Nah, setelah motherboard ada yang disebut dengan RAM ya, RAM komputer. Kita lihat. Nah, di sini ada RAM. RAM itu random access memory ya. Kalau ROM random read only memory. Perbedaannya apa? Kalau ROM itu adalah penyimpanan secara tetap ya. Jadi misalkan foto, dokumen itu secara tetap
disimpan itu di ROM ya, namanya ROM kalau di HP. Kalau di komputer apa? Nanti ada penyimpanan secara tetap, yaitu hard disk namanya ya. Nah, kalau ini adalah RAM, random access memory, di mana ini fungsinya menyimpan secara bukan secara tetap atau sementara sifatnya ya. RAM ini berbagai tipe juga sesuai dengan jenis dan generasinya ya. Sehingga yang sekarang misalnya ada mulai dari dulu mah ada SDR gitu kan, sekarang ada DDR1, DDR2, DDR3 gitu kan. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah di sini ada slotnya, slot yang pembatas yang tengah itu. Nah, itu ada tempat lokasinya. Dan juga pastinya kecepatannya, semakin ke sini berarti semakin bagus gitu kan kecepatannya ya. Nah, setelah RAM tadi kita ada hard disk ya. Hard disk ini bisa lihat ya. Nah, ini hard disk ya, hard disk pada komputer ya. Kalau ada dua bentuk ya, ada yang bentuknya tebal. Tebal itu biasanya dipakai di komputer CPU ya. Atau kan CPU yang di warnet yang ada yang gede itu kan, bukan laptop. Nah, kita bisa lihat nih, ini yang biasa dipakai di CPU ya. Lalu yang untuk di laptop yang kayak mana nih, kayak gini ya, ada yang lebih tipis. Nah, ini lebih tipis ya. Makanya kalau di laptop kan kecil-kecil ya, ini juga disesuaikan tipis. Kalau tebal juga masa gitu kan, tidak cocok lah ya. Bisa juga kalau untuk hard disk laptop itu untuk hard disk eksternal atau penyimpanan eksternal ya. Flash disk kan sama. Nah, ini hard disk juga bisa disimpan seperti itu. Nah, setelah hard disk itu ada yang disebut dengan sound card ya. Perangkat keras berikutnya adalah sound card, di mana sound card ini adalah berfungsi untuk untuk mengolah ya sinyalnya menjadi suara sehingga muncul suaranya ya. Ini sound card ini ya, bisa lihat ada warnanya sesuai juga fungsi. Kalau hijau itu untuk speaker atau suara yang keluar. Kalau biasa ada dua sih, pink sama yang pink atau merah lah, itu untuk suara yang masuk atau suara input ya. Nah, setelah itu ada berikutnya adalah LAN card ya. LAN card. Nah, ini LAN card nih. Perangkat keras berikutnya adalah LAN card. Nah, ini LAN card mungkin ada yang pernah lihat atau yang suka dengan kayak warnet atau apa suka lihat. Ini adalah LAN card. LAN card ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghubungkan ya jaringan ya. LAN itu kan lokal area network, di jaringan lokal maupun luar. Jadi supaya terhubung dengan internet ya, dengan jaringan itu bisa menggunakan LAN card yang ini ya. Kalau kalian punya komputer CPU baik laptop ataupun CPU-nya nih tidak terkoneksi gitu kan, padahal kabel bagus, jaringan bagus, nah driver juga terpasang, berarti ada kemungkinan di LAN card-nya. Kalian bisa cek aja kan, di sini ada lampu indikator ya. Kalau nyala berarti terkoneksi, kalau tidak berarti rusak, ada kerusakan ya, entah apa itu, gara-gara mungkin konslet atau apa ya. Nah, itu bagian-bagian terpentingnya ya. Setelah LAN card ya, ada yang disebut dengan hardware berikutnya, power supply. Nah, ini power supply ini juga sama, ini vital juga. Kalau nggak ada ini ya nggak akan nyala, semua gimana juga ya. Nah, karena ini power supply ini fungsinya yaitu untuk menyalurkan arus listrik ke komputer atau ke CPU yang sebagaimana mestinya lah gitu kan ya. Nah, ini CPU power supply ini berbagai macam juga ininya modelnya, harga apalagi gitu kan, atau yang suka gamer pasti ada yang lebih bagus lagi lah ya. Voltasenya juga sama. Nah, setelah power supply ada yang disebut dengan
hardware berikutnya adalah CD-ROM. Nah, CD-ROM, nah ini. Nah, CD-ROM ini udah pasti sudah tahu lah ya, yang namanya juga CD lah ya, untuk membaca disk ya, membaca disk berupa CD-ROM, betul CD ya. Nah, ini seperti ini. Kalau di CPU-nya gitu kan, pingin nyetel filmnya berupa kaset CD, ya harus pasang ini. Kalau laptop biasanya sudah terpasang, kecuali notebook ya. Kalau notebook itu harus ada eksternal lagi, ada ya, CD-ROM eksternal seperti ini. Nah, eksternal seperti ini ya, ada tambahan lagi ya di luar. Nah, itu ya harganya macam-macam lah ya, kita bisa lihat ya. Tapi ya itu ya, ini mengenal aja dulu. Tapi kalau misalkan kalian kalau beli komputer itu sesuai kebutuhan saja gitu kan. Sekiranya kebutuhannya untuk mengetik, ya nabung ribet aja laptop gitu kan. Tapi kalau untuk misalkan wah pengen ya editing, atau misalkan yang lebih wah lagi gitu kan, untuk daya tahan juga, ya CPU lah ya, CPU yang untuk gaming dan sebagainya gitu, atau ngerakit sendiri biar puas lah ya, sesuai dengan kebutuhan, keinginan ya, semua kapasitasnya. Nah, setelah itu ada berikutnya adalah hardware berikutnya, ada yang disebut dengan keyboard. Nah, ini keyboard nih, keyboard ya. Nah, keyboard udah tau lah ya, keyboard itu untuk apa gitu kan, pasti untuk ngetik gitu kan, masa untuk foto gak mungkin juga. Nah, ini keyboard ya, keyboard juga macam-macam lah ya. Ada yang gaming ya silahkan, terserah ya, harganya juga ini ya. Nah, ini keyboard ya, macam-macam lah. Setelah keyboard ada mouse. Mouse itu apa? Tikus? Bukan ya, ini mouse komputer ya, ya mirip tikus juga sih bentuknya. Nah, ini mouse juga ya, bermacam-macam juga ya. Ada yang mouse-nya pakai kabel, ada yang tanpa kabel ya, atau nirkabel, itu pakai bluetooth namanya, nanti ada tambahan lagi. Nah, ini mouse-nya seperti ini yang pakai kabel ya. Kalau pakai bluetooth ada ya mouse ya. Sorry, tanpa kabel ya. Nah, seperti ini, itu ada nanti ya, relas lah sebutnya ya. Ada lagi kecil lagi, nanti disambungkan ke USB komputer. Nah, berikutnya ada lagi nih, selain ini ada yang bisa dibilang vital juga lah ya pada komputer, itu monitor. Nah, monitor ini, tanpa monitor mau lihat apa? Aduh, lihat masa depan? Enggak juga, karena bukan dukun ya. Nah, ini monitor juga macam-macam lah ya, bentuknya, ukurannya sama kayak TV, cuma ini kan tidak bisa tidak ada pasang untuk antenanya gitu kan, ini hanya untuk komputer. Tapi kalau untuk pakai TV juga bisa, ada alatnya ya, sebutnya TV tuner. Nah, ini macam-macam lah ya. Monitor juga sesuai selera kalian juga. Fungsi untuk apa ya? Fungsinya jelas, untuk menampilkan gambar ya, yang ada di yang diproses pada komputer, yang tadi pasangannya adalah PGA card ya, di sini nyambungnya gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu ya untuk pertemuan sekarang. Pertemuan berikutnya akan dilanjut lagi, ada bagian keduanya ya, yang lebih lagi tentang hardware ya. Nanti ada di video berikutnya. Untuk sekarang segini dulu, kalian bisa tonton lagi dan ulang-ulang ya, macam-macam bagi yang belum tahu. Sekarang gampang lah ya, apa sih yang nggak tahu sekarang tinggal ke Google cari apa sih, oh apa itu pasti udah disediakan ya, itu ya. Oke, sampai sini dulu, sekian, terima kasih atas perhatiannya dan juga tontonannya, semoga ini bermanfaat ya
bagi kalian, kita semua ya. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.